Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Rizkina Seifatunisa, Nurul Hidayah, Royhatu Zakia Zahro, Desi Safitri, dan Ade Nurhayati. Kami akan memperlihatkan cara menggunakan SPSS. Kali ini kita akan melakukan uji normalitas Safirovil. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya, yaitu Excel, SPSS, dan catatan. Konsep dasar untuk uji Safirovil yaitu untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Biasanya digunakan sebagai syarat dalam uji Independent Sample T-Test, Varied Sample T-Test, dan uji ANOVA. Biasanya digunakan untuk sampel berjumlah kecil, yaitu datanya kurang dari 30 responden. Dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Pertama, kita akan melakukan uji normalitas kelas B1 sebagai kelas eksperimen dan kelas B2 sebagai kelas kontrol. Jumlah responden per kelasnya yaitu 15 orang. 15 orang untuk kelas B1 dan 15 orang untuk kelas B2. Jadi di sini kita akan melihat apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Cara ujinya yaitu data yang ada di Excel tadi kita kopikan dua-duanya sebanyak 15 sampel itu kita copy. Kemudian buka SPSS-nya dan paste. Di sini datanya belum teratur. Jadi kita atur di variabel view seperti biasa. Seperti sebelumnya yang kita ketahui, ada kelas B1 sebagai kelas eksperimen dan B2 sebagai kelas kontrol. Jadi kita ketik menjadi kelas B1 dan B2. Pada label B1 menjadi kelas eksperimen dan B2 menjadi kelas kontrol. Desimal kita rubah menjadi 0 agar terlihat enak, tidak ada koma-koma di data view-nya. Di sini kita sudah setting tampilan untuk di data view-nya. Kemudian kedua data ini kita baru akan uji dengan menggunakan metode Safirovil. Untuk cara ujinya yaitu klik analyze, kemudian descriptive statistik, dan kalian pilih explore. Di sini kedua data tadi kalian kontrol A, kemudian kalian pindahkan kedua-duanya ke dependent list. Sudah pindah ke kanan, kemudian kalian klik plots dan kalian klik normality plot with test. Ini oke, sudah terchecklist. Kemudian kalian klik continue dan terakhir kalian klik OK. Nah, inilah hasil dari uji tes Safirovil. Nah, sekarang kita cek di mana nilai normalitasnya, yaitu kalian roll saja ke bawah sampai kalian cari test of normality. Di situ ada tabel Kolmogorov-Smirnov dan tabel Safirovil. Karena kali ini acuannya Safirovil, jadi kita lihat tabel Safirovil adanya di sebelah kanan. Kita lihat signifikansi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Seperti yang kita lihat, kelas eksperimen sebesar 0,297 dan kelas kontrol sebesar 0,104. Sekarang kita balik ke dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sekarang kita lihat kembali kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen sebesar 0,297 dan kelas kontrol sebesar 0,104, yang berarti lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini bersifat normal atau berdistribusi normal karena sebaran datanya bersifat normal. Jadi jika sudah diketahui bahwa data berdistribusi normal,
maka kalian bisa melanjutkan untuk uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Menghitung dan menganalisis tes hasil belajar pilihan ganda dan uraian menggunakan Anates. Perlu kita tahu bahwa Anates adalah sebuah program aplikasi komputer untuk menganalisis butir soal dalam bentuk objektif, yaitu pilihan ganda maupun uraian. Berikut ini adalah cara menggunakan Anates pilihan ganda. Pertama, kita buat file baru terlebih dahulu dengan cara mengklik buat file baru. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Kemudian isi jumlah subjek, yaitu jumlah siswa yang mengerjakan soal. Contohnya di sini kita isi 10. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian atas terdapat nama subjek kunci jawaban. Kita ambil contoh saja. Nomor 1A, 2A, 3B, 4B, 5C, 6D, 7D, 8A, 9B, dan 10D. Kemudian kita isi kolom nama siswanya beserta data jawaban pilihan ganda yang telah diisi oleh para siswa. Di sini kami sudah memiliki datanya, tinggal kita masukkan. Kita kembali ke menu utama. Di kotak tengah ada penyekoran data, skor dibobot, dan olah semua otomatis. Di kolom sebelah kanan terdapat banyak pilihan untuk kita melihat hasilnya. Yang pertama ada reliabilitas, artinya ini adalah hasil uji reliabilitas dari soal yang kita buat. Kita klik. Di sini ada rata-rata 7,60, simpangan baku 1,69, korelasi XY 0,33, dan reliabilitas tes 0,50. Nah, artinya nilai reliabilitas tes 0,50 tersebut termasuk ke dalam kriteria reliabilitas sedang karena koefisiennya termasuk ke dalam 0,40 sampai 0,70. Kita kembali ke menu utama, kita lihat kelompok unggul dan kelompok asor. Kelompok unggul artinya tertinggi dan asor itu artinya terbawah. Di sini terlihat nilai siswa yang tertinggi yaitu Lia dan Dina, dan nilai yang terbawah yaitu Wildan dengan skor 5. Kita kembali lagi ke menu utama dan kita melihat daya pembeda soal. Di tabel daya pembeda ini terbagi menjadi kelompok atas, kelompok bawah, daya pembeda, dan indeks daya pembeda. Jika kita melihat indeks daya pembeda sesuai dengan kriteria, kalau kurang dari 0,20 itu lemah, 0,20 sampai 0,40 itu sedang, 0,40 sampai 0,70 itu baik, dan 0,70 sampai 1,00 baik sekali. Dan jika dia bertanda negatif artinya jelek. Kembali lagi ke menu utama, kita lihat korelasi skor butir dengan skor total. Di sini kita melihat signifikansinya. Terlihat di sini ada beberapa signifikan dan sangat signifikan, kemudian ada tanda negatif. Artinya apa? Jadi, jika terdapat kata signifikan atau sangat signifikan, artinya soal yang kita buat itu lulus dari uji validitas. Lalu kita kembali lagi ke menu utama. Di sini ada kualitas pengecoh. Kualitas pengecoh ini sudah diberi tanda dari pengolahan secara Anates. Dalam tabel kualitas pengecoh, di situ terdapat tanda bintang 2 yang artinya itu kunci jawaban, dan tanda -1 artinya buruk, dan tanda -2 artinya sangat buruk. Selain itu juga di tabel kualitas pengecoh, jika terdapat tanda +1 artinya baik, dan jika terdapat tanda +2 artinya sangat baik. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama, dan yang terakhir kita klik rekap analisis butir untuk melihat tingkat kesulitan soal, apakah sulit, sedang, atau mudah. Dan jika kita ingin melihat hasilnya secara keseluruhan, kita bisa mengklik olah semua otomatis. Jadi kesimpulannya, analisis tes untuk pilihan ganda menggunakan Anates itu cukup baik. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan Anates uraian. Seperti biasa, kita mulai membuat file yang baru. Misalnya subjek siswanya ada 10, jumlah butir soalnya karena uraian
ya mungkin 5 saja sebagai contoh. Dan kalau yang ditulis di sini pada saat pilihan ganda, ini diisi kunci jawaban. Kalau di sini kita bukan mengisi kunci jawaban, melainkan skor maksimal dalam satu soal uraian tersebut. Karena tentu ketika kita membuat soal, kita juga membuat rubrik soalnya, di mana dalam masing-masing rubrik soal pasti ada kriteria gradasi untuk skor yang maksimal. Misalnya skor nomor 1, skor maksimalnya 4, 8, 6, 4, 6 sesuai rubrik yang kita buat. Lalu di bawahnya kita membuat sebaran jawaban siswa sesuai rubrik yang kita buat. Misalnya Sukma memenuhi skor 4, 8, 6 dan seterusnya sampai memenuhi semua. Untuk mengskip ini, kita akan membaca file yang sudah ada saja agar lebih cepat. Nah, ini yang sudah kita isi, misalnya ini kunci jawabannya berupa gradasi skor maksimal dan ini sebaran data siswanya. Untuk yang pertama, kita penyekoran data dahulu. Penyekoran data di sini sudah ada scoringnya, total skornya yang sudah diurutkan mulai dari yang tertinggi sampai terendah, di mana ini akan dijadikan dasar untuk membagi kelompok unggul dan kelompok asor. Ini ada sebaran data siswanya yang sudah kita input. Ini ada rata-rata skornya, ada standar deviasinya. Kembali ke utama reliabilitas. Untuk reliabilitas instrumen uraian kita yaitu 0,90, berarti kalau kita bandingkan dengan tabel Google Forms 0,90 masuk ke reliabilitas tinggi. Kemudian validitas soalnya 0,82. Kita bandingkan dengan kriteria kita, ini ada di sangat tinggi. Kemudian kelompok unggul dan asornya seperti yang kita tahu, Anates membaginya dengan 27%, 27%. 27% dari 10 orang kemungkinan sekitar 2,7, berarti kita ambil 3 orang mungkin. Jadi kita ambil 3 orang kelompok unggul yaitu 1, 2, 3 dan 3 orang kelompok asor 1, 2, dan 3. Tentu ini masuk ke algoritma untuk masuk ke daya pembeda atau ke perhitungan yang lainnya. Kita masuk ke daya pembeda kita. Fokus saja langsung ke sini agar lebih mudah. Daya pembedanya yaitu 41,57. Karena persen kita bagi 100 nanti akan menjadi 0,41. Masuk kemana ya daya pembedanya? Kita cek 0,41 masuk ke baik. Dan yang kedua yang ini 0,45 masuk ke baik juga. Yang artinya untuk nomor 1 daya pembedanya baik, nomor 2 daya pembedanya baik, dan seterusnya. Kemudian tingkat kesukaran sudah diinterpretasikan otomatis yaitu mudah, mudah, sedang, sangat mudah, dan sedang. Karena seperti biasa harus 25% sukar, 50% sedang, 25% mudah. Pada umumnya ya meskipun ini bukan kriteria yang benar baku dan aturan yang ajak, sepertinya kita perlu merevisi salah satu soal dari 2, 3, 4 untuk diubah menjadi sukar agar lebih bervariatif. Kemudian korelasi butir soal, berarti ini adalah validitas per item. Kita bisa lihat ada yang signifikan dan sangat signifikan. Artinya, kelima soal ini sudah pasti bisa digunakan dan diseleksi secara langsung tanpa perlu direvisi dan dibuang sama sekali karena tidak ada yang minus atau none. Rekapan analisis ini sudah full semua karena kebetulan hasilnya signifikan dan sangat signifikan, berarti tidak ada yang perlu dianalisis dan direvisi. Misalnya kalau ada yang tidak signifikan dan minus, kita cek apa ada yang kurang dari ketiga aspek ini. Di antaranya daya pembedanya terlalu buruk, tingkat kesukarannya terlalu sukar, dan validitasnya terlalu rendah. Berarti kita bisa perbaiki soal tersebut dari berbagai kriteria aspek tersebut. Olah semua otomatis ini sudah sama saja dengan yang kita pelajari di Anates pilihan ganda. Kita tinggal buka kembali video tutorialnya. Cukup itu saja untuk Anates uraian. Cukup mudah ya. Jadi Anates ini sangat tepat sekali jika kita ingin menganalisis butir soal berupa tes seperti pilihan ganda dan uraian. Di luar itu seperti angket, kuesioner tidak tepat menggunakan Anates karena angket dan kuesioner tidak ada jawaban benar dan salah. Semuanya tergantung dari kesesuaian respon dari masing-masing responden, makanya lebih tepat dengan SPSS. Tapi untuk soal-soal tes dan uraian lebih baik dengan Anates karena lebih cepat.